Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjutkan video pembelajaran kali ini. Di video pembelajaran hari ini adalah video pembelajaran untuk sesi praktikum sesi pertama ya. Jadi lanjutan dari video saya yang pertama. Di sini saya akan mulai memaparkan apa aja sih yang akan kita analisis pada saat sesi praktikum. Oke, seperti sudah saya jelaskan bahwa praktikum kita di sini akan 3 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mendeskripsikan data, baik itu secara numerik maupun secara grafis atau secara visual. Lalu nanti pertemuan kedua, kita akan bahas mengenai pengujian hipotesis untuk dua kelompok, baik itu kelompok yang saling bebas maupun yang saling berpasangan. Baik itu pendekatan memakai statistika parametrik maupun statistika non-parametrik. Lalu pertemuan terakhir, saya akan bahas tentang analisis korelasi, analisis regresi, plus saya akan tambahkan uji validitas dan uji reliabilitas yang nanti akan berguna buat teman-teman semua pada saat ingin menguji apakah alat ukur yang sudah dibuat, apakah kuesioner yang sudah dibuat itu cukup valid dan cukup reliable atau tidak ketika kita ingin menggambarkan suatu konstruk atau variabel yang kita mau ukur ya. Jadi pertemuan hari ini yang saya bahas hanya deskriptif saja. Ini modul praktikumnya. Saya pikir kayaknya pada saat teman-teman membuka video ini pasti setiap mahasiswa sudah mempunyai modul praktikumnya. Dan pada saat praktikum ini saya akan pakai 3 ya, ada Microsoft Excel, lalu ada statistik web, plus di modul sebenarnya disampaikan juga bagaimana step by step-nya menggunakan SPSS. Hanya saja untuk kegiatan praktikum yang sifatnya online ini, saya tidak akan memberikan SPSS, tapi step by step-nya sebenarnya teman-teman bisa baca di modul. Kenapa saya tidak berikan SPSS? Karena kalau SPSS ini software-nya berbayar ya, jadi kami di Lab Statistika pun license untuk SPSS cukup terbatas, jadi saya nggak bisa bagikan mentahan SPSS ke teman-teman semua ya, tapi nggak masalah, kita akan coba manfaatkan yang sekiranya kita akan mudah akses dan teman-teman semua pasti punya gitu ya, ada Microsoft Excel dan nanti kita akan pakai statistik web apps, artinya tinggal kita masuk ke suatu web, nanti di sana sudah cukup lengkap untuk kita menganalisis data yang kita punya. Oke, di sini sudah dituliskan secara lengkap, saya sudah buatkan modulnya. Oke, dari mulai pengenalannya, lalu ada bagaimana proses analisis deskriptif, baik itu pakai Excel, baik itu pakai statistik web apps, lalu baik itu pakai SPSS. Jadi, saya pikir ini modul cukup lengkap, tinggal teman-teman ikuti saja step by step-nya seperti apa, dan interpretasinya nanti ya. Yang paling penting adalah kita pada saat menginterpretasikan sebuah data. Oke, dari mulai analisis deskriptif, lalu ada analisis perbandingan, yang tadi pengujian hipotesis dua kelompok, lalu terakhir kita akan berbicara mengenai analisis korelasi, uji validitas reliabilitas, dan analisis regresi. Ya, oke, kita akan masuk ke yang pertama. Tadi saya bicarakan bahwa pada kegiatan proses praktikum kali ini, yang akan saya pakai yaitu Microsoft Excel, lalu statistik web app. Nanti webnya akan saya berikan. Nah, ketika kita mau memakai Microsoft Excel, walaupun sebenarnya sudah ada di modul ya, tapi saya akan jelaskan secara video. Ini adalah bentuk tampilan Microsoft Excel ya, seperti biasa. Mungkin kalian sudah cukup kenal dengan Microsoft Excel seperti apa. Nah, ternyata di Microsoft Excel pun dia punya satu menu yang bisa kita pakai untuk mengolah data secara statistik. Kalau kalian masuk ke data, lalu di sini ada data analisis. Ya, kalau yang belum ada, maka itu harus kita panggil. Ya, harus kita panggil sehingga nanti akan muncul satu tab baru yaitu data analisis. Kalau punya saya, karena saya sudah panggil, makanya dia muncul.
Ya, cara memanggilnya seperti apa? Kalian klik tanda panah yang ada di kiri atas, kalian klik, lalu kalian pilih More Comments. Di sini ada More Comments. Oke, lalu kalian pilih Add-ins. Klik Add-ins-nya. Oke, ini memang jadi agak lama ya, kalian klik Add-ins-nya. Lalu kalian pilih Analysis Tool Pack VBA. Oke, lalu kalian klik Go. Checklist, Analysis Tool Pack, dan Analysis Tool Pack VBA. Ya, sekali lagi checklist, Analysis Tool Pack, dan Analysis Tool Pack VBA, lalu kalian okekan. Ya, karena punya saya sudah ada, jadi nggak saya okekan. Tapi kalau kalian yang belum ada, silakan diokekan saja. Nanti dia seperti menginstal gitu ya. Jadi mungkin tunggu beberapa menit sampai proses instalasinya selesai. Untuk ngecek apakah dia sudah sukses atau belum, kalian tinggal masuk ke data. Lalu nanti di sini ada satu menu tambahan, yaitu data analisis. Ya, kalau kalian klik data analisisnya, nanti di sini muncul beberapa menu atau beberapa analisis yang bisa kita manfaatkan untuk mengolah data. Nah, ini kalau tadi diklik, munculnya ada ANOVA, ada correlation, ada covariance, descriptive, dan seterusnya. Oke, ketika di Excel semoga sudah muncul semua. Untuk data analisisnya, ini adalah alat bantu kita yang pertama, ya, untuk mengolah data. Lalu alat bantu kita yang kedua, saya akan pakai statistik web app. Jadi website yang menyediakan analisis statistik yang bisa kalian akses dengan mudah gitu ya. Yang website pertama yaitu Social Statistics Science. Websitenya kalian bisa akses ke www.soscstatistics.com. Ini website pertama. Di website Social Science ini relatif lengkap ya untuk kita yang mungkin nggak terlalu butuh analisis statistik yang terlalu tinggi-tinggi gitu ya, tapi ini cukuplah untuk mendeskripsikan, lalu mengolah atau menguji hipotesis yang masih sederhana gitu ya. Di sini ada beberapa menu, ada home, ada kalkulator, ada deskriptif, dan seterusnya. Nanti kita akan banyak menggunakan menu kalkulator. Kalau kalian klik kalkulator, ini adalah analisis statistik yang kemarin kita pelajari pada saat kuliah ya. Ada ANOVA, ada uji Friedman, ada uji Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, uji t-test, dan seterusnya. Lalu untuk prediction-nya ada regresi, ada korelasi, ada mencari nilai p-value, dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya sudah kita pelajari semua di 12 pertemuan kemarin ya, pada saat kita kuliah biasa. Nanti kita tinggal pakai saja. Lalu menu yang kedua adalah menu deskriptif statistik. Kalau tadi yang sebelumnya lebih ke arah bagaimana proses melakukan pengujian hipotesis, lalu di sini ini tentang deskriptif statistik, bagaimana kita mendeskripsikan data yang akan kita olah. Ya, di sini ada mencari mean, median, mode, lalu membuat histogram, mencari nilai skewness and kurtosis, dan seterusnya. Ya, ini tentang deskriptif. Lalu di social science statistik juga memberikan kemudahan kalau kalian klik which statistic test. Ketika kita bingung, kita mau pakai analisis statistik yang mana, di website ini menyediakan semacam petunjuk gitu ya. Sebenarnya kita akan mengolah pakai analisis statistik yang apa. Nanti kalian tinggal coba saja di sini misalkan which statistic test should I use? Misalkan ya yang pertama start dulu. Nah, seperti biasa, kita harus mengidentifikasi dulu. Kita punyanya datanya skalanya apa? Nominal, ordinal, interval, atau rasio. Makanya saya selalu berulang kali mengingatkan, ini hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa membedakan skala pengukuran data. Ya, kalian buka lagi apa bedanya nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Misalkan nih, yang saya punya adalah datanya interval. Lalu saya akan next, lalu nanti dia minta lagi, saya mau ngapain dari data interval itu? Apakah mencari hubungan atau mencari perbedaan? Ya, misalkan saya pengen mau mencari hubungan, berarti tinggal saya klik relationship between variable, lalu tinggal saya next kan. Oh, ternyata di sini dia ngasih opsi mau pakai parametrik atau mau pakai non-parametrik. Kalau dia parametrik, berarti saya harus pakai nilai korelasi Pearson. Kalau saya mau pakai pendekatan non-parametrik, berarti saya harus pakai korelasi Rho atau rank Spearman. Ya, sama seperti konsep korelasi pada saat dulu di kuliah ya, kemarin pertemuan terakhir sebelum kita praktikum. Jadi di sini juga ngasih kemudahan buat kita untuk bisa menentukan kita harus pilih analisis statistik yang mana. Lalu website kedua yang akan nanti saya pakai adalah ini, langtest.jp. Di sini juga sama. Nah, ini lebih lengkap lagi dibanding dengan statistik web apps yang social statistik ini. Ini lebih lengkap lagi, ada menampilkan beberapa analisis statistik yang sifatnya sudah agak rumit gitu ya. Dari mulai analisis faktor, nanti ada prinsipal komponen, dan seterusnya, exploratory faktor analisis, dan seterusnya. Tapi balik lagi nanti akan kita bahas hanya yang 3 materi yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi nanti saya akan mengkombinasikan dua website ini plus menu data analisis di Excel. Oke. Mungkin itu video untuk pengenalan pengenalan software yang akan kita gunakan pada saat praktikum statistika 2. Kita balik lagi nanti ke video pembelajaran selanjutnya mengenai analisis deskriptif. Oke, kita lanjutkan materinya. Oke, di sini yang bahasan pertama di kegiatan praktikum ini adalah saya mau ngasih tahu gimana sih caranya melakukan analisis deskriptif terhadap data yang kita punya. Ya, yang pertama adalah pakai Excel, lalu nanti kita akan eksplorasi juga pakai Langtest, atau yang terakhir adalah pakai Web Social Science Statistic. Ya, oke. Cara mendeskripsikannya bisa secara numerik. Oke, secara numerik artinya kita hitung ukuran-ukuran statistiknya, atau kita bisa mendeskripsikan data itu lewat gambar, ya, lewat histogram, lewat grafik, lewat plot seperti ini, atau lewat box plot dan seterusnya. Ya, kita akan coba bagaimana sih caranya mendeskripsikan data di Excel dan di statistik web apps. Oke, saya akan pakai contoh data yang ada di modul. Oke, data yang ada di contoh pertama ya, di bab 1, halaman 15. Mungkin kalian nanti bisa dikopikan saja datanya. Oke, saya pindahkan ke yang kosong dulu. Oke, di sini saya punya data. Ada 4 variabel. Oke, ada 4 variabel yang saya punya. Ada variabel nama, variabel gender, variabel kecerdasan emosi, variabel prestasi belajar. Ya. Lalu, dari variabel ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus identifikasi jenis datanya seperti apa. Apakah data kualitatif ataukah data kuantitatif? Kenapa? Karena itu akan membedakan kita harus mendeskripsikannya seperti apa. Ya, kalau di sini saya bisa bagi dua nih. Untuk data nama dan gender ini adalah tipikal data yang sifatnya kualitatif. Lalu untuk kecerdasan emosi dan prestasi belajar ini untuk tipikal data yang kuantitatif. Kenapa? Karena dia dalam bentuk angka, tapi untuk nama dan gender dia bukan dalam bentuk angka. Oke ya, bisa difahami sampai sini ya. Oke, ini saya datanya masih sedikit, ada 25 orang
yang saya ukur atau saya hitung, saya amati, saya observasi gendernya apa, lalu saya ukur kecerdasan emosinya berapa, prestasi belajarnya berapa. Ya, ini hanya kasus saja. Nah, ketika nanti kalian punya data yang banyak, ratusan atau ribuan, kan nggak mungkin menampilkan data secara keseluruhan. Tentunya harus kita resumekan, harus kita ringkas data itu, sehingga memunculkan informasi yang bisa menjelaskan data itu seperti apa. Ya, tadi saya bilang bahwa yang pertama, kita bisa mendeskripsikan itu secara numerik, yang dulu kita pelajari pada saat statistika 1. Jangan lupa, pada saat statistika 1 kita belajar ada ukuran-ukuran statistik. Ada ukuran pusat, atau ada ukuran letak, ada ukuran penyebaran data. Ya, lalu kita juga dulu belajar bagaimana menghitung distribusi frekuensi. Ya, lalu gimana caranya bikin histogram, bikin pie chart, bikin box plot. Secara teori sudah kalian pelajari di statistika 1. Oke, sekarang saya mau ngasih lihat bagaimana caranya saya mau meringkas data yang sifatnya numerik dulu, ya. Yang sifatnya numerik berarti di sini ada kecerdasan emosi, ada prestasi belajar. Ketika datanya kuantitatif, berarti skalanya yang memungkinkan, kalau nggak interval, maka dia rasio. Oke, kalian tinggal masuk ke data analisis, lalu kalian masuk ke deskriptif statistik, lalu tinggal kalian okekan saja. Nah, di sini input range-nya. Kalian drag atau pilih data mana yang mau kalian resumekan. Karena saya mau meresumekan data yang sifatnya kuantitatif saja, maka saya akan blok data yang sifatnya kuantitatif saja. Saya blok dari yang judulnya, ya. Lalu saya okekan. Nah, di sini group by-nya, karena saya bentuk datanya dalam bentuk kolom di sini, variabel itu dibedakan dalam bentuk kolom, maka group by kolom. Karena saya tadi memblok datanya dari yang judulnya, dari kecerdasan emosi dan prestasi belajar, maka saya harus checklist label in first row-nya. Kenapa? Supaya dia ngasih tahu bahwa baris pertama itu bukan data, tapi sebuah label. Tapi kalau misalkan kalian drag-nya atau kalian bloknya dari datanya aja, dari 17974,3 ke bawah, maka ini jangan di checklist. Ya. Oke, output range-nya, output option-nya, kalian mau nyimpen output-nya di mana? Mau di worksheet baru, mau di workbook baru, atau tetap di range di sini. Ini optional ya, terserah kalian. Misalkan saya mau simpan di sini ya, di sheet yang sama. Misalkan saya mau simpan di sini. Oke, karena kita mau ngelarin summary statistiknya, kalian tinggal checklist summary statistiknya. Yang lainnya ini optional, kalian boleh pilih atau enggak. Confidence level forming ini buat confidence interval untuk rata-rata, ya, ini adalah data terbesar dan data terkecil. Saya pilih yang summary statistik saja dulu, ya. Lalu saya okekan, maka hasilnya akan muncul di tempat yang tadi kita klikkan, dia ada di mana. Nah, ini sudah berupa hasil summary statistik, ini sudah hasil ringkasan datanya. Ada nilai rata-rata, median, modus, nilai range-nya, nilai minimum, maksimum, jumlahnya, dan seterusnya. Sehingga kalian bisa mendeskripsikan data ini dari hasil deskriptif statistik secara numerik. Ya, semoga bisa difahami. Ini untuk data numerik. Lalu, ketika saya mau meresumekan data yang sifatnya kualitatif, yang gender, kalau yang nama nggak usah saya resume ya, karena tidak memberikan informasi apapun. Misalkan saya mau meresumekan data gender di sini, maka salah satu cara yang paling mudah adalah saya bikin tabel kontingensinya, atau saya bikin tabel frekuensinya. Ada berapa orang wanita, ada berapa orang pria. Ya, tinggal kalian masuk ke insert,
lalu kalian pilih pivot tabel, ya. Lalu di sini select a table orange, ini adalah inputnya, berarti saya mau klik gendernya di sini. Oke. Lalu ini outputnya mau saya simpan di mana? Saya mau simpannya di worksheet yang baru saja ya, biar tidak bercampur dengan ini. Saya okekan, maka nanti muncul di worksheet yang baru. Ya, di sini ada pivot table field untuk ngasih tahu kita mau bikin resumenya dari yang mana. Karena tadi kita cuma memblokkan data gender saja, maka di sini yang muncul cuma data gender. Oke, saya drag gender ke row. Oke, sehingga muncul yang menjadi row-nya adalah gender di sini tadi. Karena saya mau menampilkan frekuensinya, maka di sini kalian drag juga gender ke value. Maka akan muncul langsung di sini adalah frekuensinya. Oh, ternyata dari 25 responden, 13 responden itu pria, 12 responden itu wanita. Ini adalah frekuensi. Ya, kalau saya mau ganti, misalkan saya mau dalam bentuknya persentase, maka kalian masuk di sini di value-nya, lalu klik tanda panahnya, lalu kalian masuk ke value field setting. Oke, nah di sini tinggal kalian pilih yang kalian pilih show value as, ya, show value as, lalu kalian pilih show value as-nya adalah persentase dari grand total. Kalau kalian okekan, maka ini akan menjadi nilai persentase. Ya, segampang itu mendeskripsikan data secara numerik untuk tipikal data seperti ini. Lalu yang kedua, saya mau mendeskripsikan dia secara grafis. Ya, saya misalkan mau bikin histogramnya nih, histogram dari yang sifatnya ini dulu ya, yang sifatnya datanya numerik. Oke, kalian tinggal blok saja datanya. Oke, tinggal blok datanya, lalu masuk ke insert. Lalu ini ketika kalian pilih insert, ini menampilkan, di Excel menampilkan berbagai macam chart. Ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa pilih recommendation chart, recommended chart. Ketika kalian bingung ya, kalian mau bikin chart tipe apa gitu ya. Nah, ketika kita mau bikin histogram, misalkan, kalian tinggal pilih all chart, lalu kita pilih histogram. Tinggal di-okekan saja, maka datanya muncul seperti ini. Ini adalah histogram dari data kecerdasan emosi. Cuman, ketika ini adalah data atau histogram awal, ini belum menunjukkan sesuatu, ya. Ketika kita bikin histogram, bikinlah selengkap mungkin informasi yang ditampilkan di sana. Ini belum ada judulnya, belum ada judul histogramnya apa, belum saya kasih nama sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa, gitu ya. Berikan informasi selengkap mungkin yang ditampilkan dalam sebuah histogram. Misalkan di sini saya mau ngasih namanya adalah, tinggal diklik saja chart title-nya, lalu kalian ketikkan namanya apa, misalkan ini adalah histogram kecerdasan emosi. Oke. Lalu untuk ngasih nama sumbu X, sumbu Y-nya apa, di sini ada add chart element. Kalian klik, lalu tinggal dikasih axis title-nya, primary horizontal itu untuk sumbu X, primary vertical itu untuk sumbu Y. Misalkan ini untuk sumbu X-nya adalah kelas interval misalkan ya. Kelas interval kecerdasan emosi. Lalu untuk sumbu Y-nya ini adalah Oke, tinggal diklik di sini ya. Lalu kita tuliskan frekuensi. Ya. Sudah agak
memberikan informasi juga ya. Nah, dulu di statistika 1 kita belajar pada saat kita bikin histogram maka kita akan bentuk dulu kelas intervalnya. Kita mau bikin histogram menjadi berapa kelas interval. Kalau ini di Excel tadi bawaannya adalah dia akan secara otomatis membentuk 3 buah kelas interval. Kalau misalkan kita mau ubah, boleh tinggal kalian klik di sini. Ya, klik di bawah sini. Lalu di sini ada number of bin. Ini untuk menunjukkan kita mau bikin berapa kelas interval. Misalkan saya mau bikin 5 kelas interval, tinggal kalian ganti dengan 5. Maka akan berubah menjadi 5 kelas interval. Di mana kelas interval pertama itu adalah batasnya 136 sampai 154,4. Lalu kelas interval kedua juga dari 154,4 sampai 172,8 dan seterusnya. Ya. Ada satu lagi yang belum. Di kelas interval ini, kelas interval pertama sebenarnya frekuensinya ada berapa ya? Oh, di sini ada 3 nih. Lalu kelas interval kedua ada berapa? Ada 2. Lalu yang berikutnya, ada 9 dan seterusnya. Sebenarnya bisa memudahkan kita untuk menunjukkan dia ada berapa. Ya, kalian tinggal masuk ke add chart element, lalu di sini data labels, lalu tinggal kalian pilih saja kalian mau menampilkannya di mana. Oh, misalkan saya mau nampilnya di tengah-tengah. Maka nanti akan muncul frekuensinya di setiap kelas interval. Ya, ini kalau kita mau bikin histogram. Lalu, cara berikutnya, salah satu cara ketika kita mau meresume data dalam bentuk visual untuk tipikal data numerik ya, untuk interval atau rasio. Kita bisa buat dalam bentuk box plot. Ya, kita tadi, misalkan saya ganti ya, yang ini yang saya mau bikin box plot adalah yang prestasi belajar saja. Prestasi belajar, kita blok datanya, lalu masuk ke insert, lalu kita pilih recommended chart saja. Lalu kita pilih all chart, lalu di sini ada box and whisker. Ini adalah untuk membuat box plot kalau dulu istilahnya ya. Tinggal kita okekan saja, maka dia akan muncul box plot. Ya. Tinggal sama seperti tadi, kita kasih nama di sini adalah box plot, prestasi belajar, misalkan, box plot prestasi belajar, misalkan seperti itu, ya. Kalian buka lagi materi tentang box plot, waktu itu kita pernah belajar secara manual cara membuat box plot seperti apa. Kalau box plot biasanya dibentuk dari ini ya, namanya juga box plot atau bahasa Indonesianya adalah diagram kotak titik. Ada kotaknya, ada titiknya ya. Nah, kalau kalian buka lagi ketika kita belajar box plot, maka dia akan dibentuk dari nilai kuartil 1 ya. Nilai kuartil 1, lalu garis tengahnya adalah nilai median, lalu yang di sini di atas itu adalah nilai kuartil 3. Ya, nanti kita bisa cross-check ke yang sudah kita resumekan di sini. Oke. Nanti kalian boleh bentuk ini dalam supaya lebih cantik gitu ya, atau lebih eye-catching, warnanya kalian boleh ganti, atau tipikalnya juga di sini bisa diganti juga, sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Supaya nanti tampilan datanya atau tampilan grafiknya lebih menarik, misalkan mau diganti warnanya atau ya bentukannya juga ini bisa kita ubah-ubah ya, stylenya mau kita ubah-ubah juga bisa. Ini terserah kalian, yang penting tadi interpretasi dari histogram ya yang bisa kita baca ya. Ini ketika kita mau mendeskripsikan secara visual untuk data numerik, bisa pakai histogram, bisa pakai box plot. Lalu tadi, untuk yang tipikal data kualitatif, ini yang pertama adalah kita bisa bentuk dulu dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, ini sudah tadi pakai
pivot table. Lalu kalau misalkan ini mau saya bentuk dalam grafik atau tadi pie chart, kalian tinggal blok saja, lalu masuk seperti tadi, masuk ke insert, lalu pilih recommended chart, maka dia akan merekomendasikan chart apa yang cocok. Misalkan ini kita pakai bar chart, tinggal klik saja bar chart, maka ini menunjukkan bar chart dari setiap klasifikasi, setiap kategori. Ya, ini yang membedakan bar chart atau histogram kalau yang tadi ya antara data quali sama data quanti. Kalau data quali maka barnya atau chartnya akan sebanyak kategorinya. Beda dengan yang tadi, yang di sini. Ini kita bisa setting, kita mau bikin kelas intervalnya berapa banyak. Ya, tapi kalau di data yang sifatnya quali, maka nanti bar chartnya ya batangnya itu akan sebanyak kategorinya ada berapa. Ya, ini ketika tadi kita pakai datanya adalah data persentase ya. Untuk memunculkan atau tadi ngasih nama, ngasih judul. Kalau kita checklist, di sini kita tinggal checklist ini yang tanda plus. Kita bisa ngasih axis title. Ini misalkan axis title-nya adalah gender. Gender misalkan, lalu ini adalah persentase. Ya, ini misalkan persentase. Ya, kalau kita mau memunculkan data labelnya, tadi kalian klik gambarnya, lalu di sini ada tanda plus, kalian klik saja, lalu tinggal centang yang data labels. Maka ini akan memunculkan persentasenya. Oke. Atau ketika datanya bentuknya seperti ini, kita juga bisa bentuk dalam pie chart. Kalian blok lagi, lalu insert, lalu recommended chart yang tadi, lalu kita pilih pie chart. Ya, sekarang dalam bentuk pie chart. Deskriptifnya, data labelsnya masih sama seperti tadi. Tinggal nanti kita kasih nama, misalkan ini nggak total, tapi mau bar chart, misalkan diagram lingkaran, atau pie chart dari gender. Misalkan ya. Dan seterusnya, sampai kita bisa seluruh variabel kita deskripsikan. Ya, baik secara numerik maupun secara visual seperti ini. Oke, ini ketika kita pakai Excel. Saya akan coba satu lagi, saya akan pakai ini. Social Science Statistic. Bagaimana kita mendeskripsikan? Kalian bisa masuk ke descriptive statistik. Oke. Lalu untuk typical data numerik, kalian bisa ke frequency distribution calculator. Saya mau new tab saja. Oke, ini tergantung koneksi internetnya ya. Nah, caranya adalah kalau di sini lebih mudah lagi, tinggal kalian copy saja. Misalkan saya mau yang kecerdasan emosi, saya kopikan datanya, kopikan saja, lalu dipaste di sini. Oke, tinggal saya generate, maka dia akan memunculkan ini. Ini adalah deskriptif summary statistiknya, sama seperti tadi. Ada mean, median, standar deviasi, range-nya, dan seterusnya. Lalu memunculkan juga ini, tabel frekuensinya. Ya, tabel frekuensinya. Oke, ini tadi ketika kita pakai frequency distribution calculator, atau kita bisa pakai atau bisa gambar histogramnya, ya. Kita bisa ke Easy Histogram Maker.
Saya mau kopikan lagi datanya, lalu saya generate. Nah, kalau ini lebih lengkap lagi ya. Jadi, kalau tadi yang frekuensi hanya secara numerik saja, kalau kalian pilih Easy Histogram Maker, ini ada secara numerik, ada secara grafisnya. Jadi, sekaligus, ya. Oke, di sini sebenarnya bisa diedit juga, sama seperti Excel. Kalau misalkan saya mau kelas intervalnya, saya mau ganti, misalkan sekarang saya mau bikin dia jadi 7 misalkan ya. Lalu saya mau mulai kelas intervalnya dari angka berapa, misalkan saya mau ganti dari angka 100. Ya, nanti edit histogram, maka histogramnya akan menyesuaikan. Ya, seperti itu kalau ketika kita pakai social science statistik. Lalu, ketika kita mau mendeskripsikan yang data kuali ya, kita bisa ke yang paling gampang, ke Easy Bar Chart Creator. Nah, di sini ini bisa mengcopy data yang sifatnya kuali. Tinggal kita cek. Di sini data kita sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi belum? Tadi misalkan saya mau mendeskripsikan data yang gender ya. Data yang gender saya mau deskripsikan. Ini sudah berbentuk tabel distribusi frekuensi belum? Belum, kan masih di raw data. Maka tadi Maka di sini saya checklist I don't know the frequency count. Ya. Maka di sini nanti tinggal saya kopikan saja datanya tadi yang saya punya, lalu saya tinggal create bar chart. Nah, dia secara otomatis kasih tahu kita bar chart-nya. Ya. Tapi kalau di sini dia nggak ada pie chart ya, jadi hanya bar chart saja. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah size change-nya, misalkan mau big, mau besar, misalkan. Lalu sumbu X-nya saya mau ganti, ini sumbu X-nya tadi misalkan gender. Lalu sumbu Y-nya misalkan ini adalah frekuensi. Ya. Oke, update. Nanti sudah ada ya, ada gender, ada frekuensi. Lalu, nah di sini di frekuensinya ini, kalau ini masih menyatakan frekuensi ya, jumlahnya ya. Kalau mau kasih tahu atau mau ngasih lihat value-nya, tinggal kalian checklist saja display bar chart-nya. Maka di sini ada muncul nilai untuk setiap batangnya ya. Oh, yang wanita ada 12 orang, yang pria ada 13 orang. Kalau kita mau bentuk dalam tadi persentase, di sini tinggal kita checklist display percentage, maka nanti akan berubah menjadi persentase. Sudah berubah belum? Sudah ya, sudah berubah jadi persentase ya di sini. 48% yang wanita, 52% yang pria. Kalau saya mau nambahin judulnya, berarti tinggal saya ketikkan di chart title. Ini adalah misalkan bar chart gender misalkan. Saya tinggal update, maka akan nambah bar chart gender. Ya. Untuk mengkopinya, kalian tinggal klik kanan, lalu save image, ya, sama seperti pada saat kita mau mendownload sesuatu dari website. Oke, seperti itu. Lalu nanti silakan kalian coba saja untuk menu-menu yang lain di deskriptif statistik. Ini ada masih banyak yang lain ya. Silakan eksplorasi sendiri. Saya pikir ini cukup untuk mendeskripsikan baik secara numerik maupun secara visual. Oke. Itu. Oke, untuk latihan, silahkan kalian buka modulnya, lalu kalian kerjakan latihan atau tugas yang ada di halaman 49.
Ya, silakan eksplorasi selengkap mungkin seperti apa yang sudah saya contohkan di video pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian praktekkan secara langsung, secara mandiri. Jadi sekarang sudah mulai bisa mengolah data secara mandiri lewat bantuan Microsoft Excel dan statistik web apps yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Saya akhiri video pembelajaran di sesi pertama praktikum untuk materi deskriptif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami oleh semuanya, dan yang paling penting adalah bisa dipraktekkan secara mandiri. Saya tutup video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.